Saya ke Satgas Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Sony Harmadi. Bung Sony, saya tidak tahu bahwa ini kemudian mungkin bukan di bidang Anda yang hakiki. Tapi saya ingin tanya bahwa ada beberapa yang masuk ke saya, di antaranya adalah seorang dokter yang menyatakan bahwa jumlah pasien saat ini sudah luar biasa, tenaga kesehatan tumbang, obat dan alat kesehatan terbatas. Ini yang terjadi ya? Ya, Bung Aiman, tentu data semuanya ada di Kementerian Kesehatan ya, tetapi pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Seperti tadi disampaikan oleh Bung Jody, Pak Luhut juga memimpin rapat hampir setiap hari ya, untuk memonitor bagaimana perkembangan yang ada. Intinya masyarakat tenang, kemudian patuhi protokol kesehatan, jangan sampai tertular, karena sekarang memang jauh lebih sulit untuk mencari rumah sakit dan pengobatan tentunya dengan jumlah pasien yang begitu banyak. Oleh karenanya, supaya tidak tertular dengan positivity rate kita yang masih tinggi, jangan keluar rumah ya. Kalau kita sekarang kalau nggak salah sekarang ini positivity rate seminggu terakhir sekitar 20%. Kalau kita keluar rumah, ketemu 100 orang ya 20 orang kan kemungkinan positif. Jadi memang kita sendiri harus melakukan upaya proteksi terhadap diri dan keluarga kita. Oke, kalau kita lihat misalnya hari ini ada banyak penyekatan-penyekatan yang kemudian akhirnya macet. Artinya kan memang masih banyak orang beraktivitas di luar. Artinya perubahan perilaku ini memang masih jauh dari harapan, Bung Sony. Nah gini Bung Aiman, yang kami lakukan di Satgas Penanganan COVID-19, termasuk bekerja sama dengan Satgas daerah, itu dua ya. Bukan hanya mendorong kepatuhan secara individual, tetapi juga secara institusi. Bagaimanapun juga kalau institusinya tidak mematuhi aturan PPKM darurat, maka individu yang ada di dalam institusi tersebut juga sulit untuk mematuhi. Misalnya kantornya tidak mendukung, kantornya akan memberikan sanksi misalnya gitu. Ada yang begitu? Betul ya. Di saat PPKM darurat ini bahkan ada kantor yang masih memberikan sanksi bila orang karyawannya tidak datang WFO misalnya, tidak datang ke kantor. Ya, makanya begini. Pegawai atau karyawan yang merasa bahwa pimpinannya tidak sejalan dengan kebijakan, silahkan dilaporkan. Ya, tadi kami juga sudah koordinasi dengan Satgas daerah. Intinya pengawasan terhadap kepatuhan di institusi-institusi ini penting. Karena masih ditemukan kantor-kantor yang bukan termasuk esensial maupun sektor kritikal, tapi masih masuk 100%. Nah ini kan tentu harus menjadi perhatian kita semua. Makanya kalau institusinya bisa patuh, individu di dalamnya bisa patuh gitu loh. Oleh karena kita bukan hanya fokus pada kepatuhan protokol kesehatan, kepatuhan PPKM darurat pada level individu, tapi juga di level institusi. Jadi kalau seandainya ada karyawan yang disangsi karena dia bukan sektor esensial misalnya, non esensial, tapi kemudian dipaksa untuk masuk, kalau tidak masuk maka akan diberi sanksi, maka laporkan institusinya. Betul, dilaporkan. Dan identitasnya akan dijaga? Karena kan terkait dengan yang bersangkutan. Ya, betul. Karena kan kita melindungi masyarakat. Ini kan kebijakan ini diambil dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat. Ya, bukan cuma orang per orang, kelompok per kelompok, tapi keseluruhan masyarakat Indonesia. Oke. Terkait dengan perubahan perilaku, misalnya menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan, bagaimana pemerintah, bagaimana Satgas kemudian melihat hal ini? Jadi kami melakukan selama PPKM darurat itu melakukan 4 strategi, Bung Aiman. Yang pertama adalah upaya pendisiplinan protokol kesehatan. Karena masih ada masyarakat yang harus melakukan aktivitas di luar rumah ya. Karena termasuk dalam aktivitas sektor esensial maupun kritikal. Lalu kemudian penegakan protokol kesehatan ini tentu dengan penebalan pasukan. Didukung oleh TNI, Polri, dan Satpol PP. Oleh karenanya instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 itu kan harus didukung oleh peraturan pemerintah daerah yang dapat diimplementasikan di setiap daerahnya sebagai acuan di dalam pelaksanaan PPKM darurat. Lalu kemudian strategi yang kedua, kami melakukan kampanye secara masif ya, baik melalui media online, media elektronik, media luar ruangan dan seterusnya. Dan bahkan pesan-pesan kampanye yang kami sampaikan itu lebih tegas, ya lebih tegas. Seperti misalkan kami kan membuat tagline, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Itu sebetulnya sudah cukup keras, tegas kepada masyarakat bahwa risikonya saat ini
Itu betul-betul kita harus perhatikan. Terus yang ketiga adalah penggerakan lapangan. Ya, kami itu sekarang punya sekitar 96.000 duta perubahan perilaku se-Indonesia. Dan dalam beberapa hari terakhir kami itu sudah merekrut tambahan sekitar 7.000 orang, terutama di wilayah-wilayah penerapan PPKM darurat. Jadi tugas mereka ini adalah mengedukasi masyarakat untuk mengingatkan secara terus-menerus tentang bahaya COVID-19, pentingnya memakai masker, bagaimana cara memakai masker yang benar, bagaimana cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Lalu kemudian itu penggerakan lapangan kami lakukan. Lalu yang keempat, kami itu memperkuat posko desa, posko kelurahan. Karena bagaimanapun juga di level komunitas, masyarakat itu harus memperoleh ya informasi yang benar, yang lengkap tentang kebijakan PPKM darurat di level posko desa dan posko kelurahan. Sehingga kalau setiap komunitas itu bisa menjaga dirinya, menjaga masyarakat yang ada di dalamnya, tentu secara agregat kita bisa menjaga atau melaksanakan PPKM darurat secara optimal. Ini butuh kerja kolosal, ini butuh kerja bersama, dan ini butuh kesadaran bersama. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa PPKM darurat ini dengan flattening the curve. Jadi flat, datar kurvanya, sehingga kita tidak perlu memperpanjang. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat tanggal 20 dan mudah-mudahan juga bisa masyarakat sama-sama saling bahu-membahu untuk kemudian satu tujuan untuk kemudian menurunkan penularan dari COVID-19 ini. Terima kasih Bung Sony Hari Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, dan juga tadi sebelumnya ada Bung Jody Mahardi, juru bicara Kemenko Marinvest. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, sehat untuk bangsa Indonesia.